Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Yang Pak, alhamdulillah baik. Sehat Pak. Baik. Oke, alhamdulillah. Semoga kita semua diberi kesehatan selalu, keberkahan, dan rezeki yang cukup. Sebelum memulai pelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum memasuki materi hari ini, Bapak akan menginformasikan tujuan pembelajaran dari materi hari ini. Yang pertama adalah setelah mempelajari materi hari ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan definisi dari bauran pemasaran. Selain itu juga, kalian juga diharapkan dapat mengidentifikasi unsur-unsur bauran pemasaran, khususnya itu produk dan price. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai konsep pemasaran dan strategi pemasaran. Mari kita review dulu mengenai materi yang lalu. Ada yang bisa bantu saya? Apa sih itu pemasaran? Silakan Vivi bantu saya. Apa itu pemasaran? Pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk atau layanan yang mereka punya, Pak. Oke, terima kasih Vivi. Selanjutnya adalah apa itu strategi pemasaran? Dinda. Strategi pemasaran adalah pola rencana dan taktik tertentu untuk meningkatkan jumlah penjualan agar menjadi lebih tinggi. Oke, terima kasih Dinda. Secara keseluruhan ya, jadi pemasaran itu adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dari konsumen. Dan strategi pemasaran itu sendiri adalah pendekatan pokok yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai sasaran usaha. Lalu apa sih strategi yang dapat dilakukan dalam mencapai sasaran bisnis? Ada yang tahu? Ya Pak, Oke, Agnes, silakan. melakukan survei. Oke, lalu menurut Alisa? Dengan mengetahui target pasar, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Saya Pak, Ya, Binaldo, silakan. melakukan perencanaan Pak. Oke, jadi yang disebutkan oleh teman-teman tadi tuh kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk lebih lanjut, mari kita simak materi hari ini. Yang pertama adalah apa itu bauran pemasaran? Ada yang bisa jelaskan apa itu bauran pemasaran? Saya Silakan. Pak, Ya, Agnes, menurut kamu apa sih bauran pemasaran? jadi bauran pemasaran itu adalah suatu strategi penjualan untuk menghasilkan pertukaran yang saling menguntungkan untuk pasar yang dituju. Oke, terima kasih Agnes atas jawabannya. Selanjutnya ada tanggapan lain? Mungkin Alisa? Yes, kalau menurut saya, bauran pemasaran adalah kumpulan alat pemasaran taktis untuk menghasilkan respon yang diinginkan di pasar sasaran. Oke, terima kasih Alisa atas jawabannya. Jadi menurut Kotler dan Armstrong, bauran pemasaran terdiri dari segala sesuatu yang dapat dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi permintaan produknya. Jadi bauran pemasaran ini adalah suatu strategi di mana ditujukan untuk supaya produk kita mampu membaur di pasaran. Tujuan utamanya adalah supaya produk kita ini memiliki tingkat pemesanan atau permintaan yang tinggi di masyarakat. Selanjutnya adalah unsur-unsur bauran pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 97, unsur bauran pemasaran dikenal sebagai 4P. Yang pertama produk atau produk, yang kedua price, harga, 3 place, yaitu tempat, dan 4 promotion atau promosi. Hari ini kita akan membahas yang nomor 1 dan 2. Pertama adalah produk. Produk merupakan unsur pertama dan paling penting dalam bauran pemasaran. Masing-masing produk diidentifikasikan melalui merek yang berbeda untuk membedakannya dari pesaing dengan menggunakan nama, istilah, simbol, atau rancangan, dan kombinasi dari hal-hal tersebut. Jadi untuk produk itu adalah segala hal yang dapat ditawarkan oleh pasar. Nah, produk itu terdiri dari dua macam nih. Ada yang pertama itu ada barang dan yang kedua itu jasa. Selanjutnya adalah price atau harga. Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan untuk sebuah produk atau jasa. Secara lebih luas, harga adalah keseluruhan nilai yang ditukarkan konsumen untuk mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap sebuah barang atau jasa. Selanjutnya adalah pendekatan penetapan harga. Secara umum meliputi 3 pertimbangan ini nih. Yang pertama adalah cost based pricing atau penetapan harga berdasarkan biaya. Yang pertama itu metode cost plus pricing, penetapan harga biaya plus. Jadi misalnya biaya untuk satu produk adalah sekian. Nah, dengan metode ini adalah tinggal ditambahkan dari biayanya. Jadi harga jualnya itu di atas biaya satu produk. Dan break even analysis dan target profit pricing adalah, kalau break even analysis adalah
menentukan harga dengan menetapkan kapan produk tersebut akan memperoleh impas atau break even, dan target profit pricing adalah menentukan keuntungannya dulu. Jadi dengan harga sekian, si perusahaan ingin keuntungan sekian. Yang kedua adalah value based pricing atau penetapan harga berdasarkan nilai. Jadi kalau di sini tuh menetapkannya itu dari persepsi nilai dari si konsumen. Jadi konsumen nggak akan memikirkan misalnya harganya mahal, tapi dengan harga yang mahal itu konsumen dapat mendapatkan manfaat yang lebih dari produk tersebut. Yang ketiga adalah competition based pricing atau penetapan harga berdasarkan persaingan. Yang pertama itu going rate pricing, penetapan harga berdasarkan harga yang berlaku. Jadi kita ngelihat harga dari pesaing, misalnya pesaing menetapkan harga 5.000. Nah, kita tuh menetapkan harganya itu sama, di bawah, atau di atas dari harga pesaing. Yang kedua adalah scale bid pricing atau penetapan harga berdasarkan penawaran tertutup. Jadi kalau menurut ini tuh bagaimana cara si pesaing menetapkan harganya, strateginya apa aja, faktor-faktor apa aja yang digunakan pesaing untuk menentukan harga. Nah, strategi-strategi itulah yang nanti diikuti oleh perusahaan untuk menentukan harga. Sampai di sini ada pertanyaan? Mau nanya, Pak. Iya, silakan Dinda pertanyaannya. Kalau misalkan bikin harga produk dengan bilangan yang nggak bulat, kayak contohnya Rp2.999, itu termasuk strategi pemasaran nggak sih, Pak? Oke, Dinda, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi apa yang disebutkan oleh Dinda itu juga termasuk strategi pemasaran dalam menetapkan harga. Misalnya nih, itu juga disebut sebagai psychological pricing, di mana harga mampu mempengaruhi psikologi si pembeli. Jadi misalnya kalian ke restoran cepat saji, biasanya harganya ada yang 18.184 misalnya. Nanti ketika dikasih PPN 10%, jadi harganya bulat jadi 20.000. Sampai sini jelas, Dinda? Jelas, Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Vivi, kamu ngantuk? Vivi? Sedikit Pak, maaf Pak. Tolong disimak ya Vivi kalau teman lagi bertanya atau saya lagi menjelaskan sesuatu ya. Iya Pak. Selanjutnya nih, Bapak mau ada quiz. Tolong kode quizzes yang sebelumnya udah Bapak kasih tolong dibuka. Nah, di sini udah ada kalian semua. Langsung udah pada join semua? Udah. Oke, Udah, langsung Bapak mulai ya. Ayo silakan. Agnes, ayo Agnes. Lebih cepat lagi Agnes. Pak. Iya, Vivi dan Dinda udah selesai nih. Binaldo juga sudah. Pak. Agnes. Oke, udah selesai nih. Saya akhiri gamenya. Oke, semua udah selesai nih. Bisa jawab semua kecuali tadi Alisa yang pakai akun kakaknya nih di pertanyaan nomor 3. Oke, selanjutnya nih ada tugas. Tugasnya udah Bapak taruh di Google Classroom. Untuk yang tugas 1 ini, yang tugas nomor 1 itu dikumpulkan malam ini jam 12 malam ya. Nah, kalau yang untuk tugas 2 ini minggu depan. Ada pertanyaan? Pak, tugas tertulisnya jangan malam ini dong. Tahu, Pak. Emang Iya, kenapa Pak, nggak masih malam ada ini? tugas yang lain. Ya Pak, di malam ini Pak. Oke deh. Paling, Pak. Ya udah. Untuk yang tugas 1 itu besok ya, paling lambat jam 12 malam. Dan yang tugas 2 ini tetap dikumpulkan minggu depan. Jelas semuanya? Jelas Jelas, Pak. Oke, sebelum Makasih, kelas Pak. diakhiri, Benaldo coba bantu saya untuk mereview materi hari ini. Oke, Pak. Jadi bauran pemasaran itu adalah usaha supaya produk yang dimiliki bisa membawa dan juga laku di pasaran, Pak. Nah, itu tuh ada produk, harga, tempat, dan juga promosi di dalamnya. Dalam menetapkan harga terdapat 3 pendekatan, seperti yang sudah tadi Bapak sebutkan juga ya. Di situ ada cost based pricing, value based pricing, and competition based pricing, Pak. Oke, terima kasih Benaldo. Jadi gitu ya, anak-anak, apa yang disampaikan Benaldo udah merepresentasikan materi kita hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari mengenai analisis SWOT. Jangan lupa dipelajari. Sebelum kita akhir kelas hari ini, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya anak-anak.